Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat malam. Kembali kita di malam minggu, desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Kita malam ini akan berbincang tentang strategi peningkatan pendapatan asli desa. Sambil menunggu bergabungnya Mbak Ibu Yayu Sri Rahayu Ningsih, Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Daerah. Jadi kita akan mencoba mengupas strategi peningkatan pendapatan asli desa itu seperti apa. Terima kasih kerabat desa yang sudah bergabung di channel YouTube dan juga bergabung di Zoom meeting. Beberapa yang sudah masuk di Zoom meeting, teman kerabat desa, kita masih menunggu bergabungnya Ibu Yayu atau Mbak Yayu. Kerabat desa saya terbiasa memanggil Mbak dan Mas, jadi mungkin mohon maaf kalau kesannya kurang menghormati jabatan atau apa gitu kan. Jadi ini menarik menurut saya malam ini karena bicara tentang bagaimana pendapatan strategi untuk meningkatkan pendapatan desa. Pendapatan desa jelas pendapatan desa jelas menjadi sesuatu yang penting karena walaupun ada beberapa sumber pendapatan desa, tetapi kita akan mencoba mendengar atau mencoba melihat apa yang bisa di-share atau dibagikan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri yang kemudian bisa menginformasikan sumber-sumber pendapatan desa bisa diarahi dari mana saja, bisa dieksplor seperti apa, termasuk bagian-bagian ada penerimaan-penerimaan yang sah itu. Kalau tidak salah kemarin ada informasi tentang mestinya ditetapkan dalam sebuah peraturan desa ketika ada kutipan-kutipan atau ada pungutan-pungutan yang memang itu kemudian disahkan oleh desa. Kita akan mencoba untuk menunggu. Tadi sudah sempat masuk Mbak Yayu untuk kemudian sayang audionya tadi ada permasalahan sehingga kita akan mencoba untuk mengkonek ulang sambil menunggu mungkin ada kerabat desa atau yang sudah ada di Zoom meeting ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Ini sudah bergabung di channel YouTube kita. Ada dari Mas Slamet Mubarok Banyumas, ada Mas Hasan Habibu, ini pendamping desa dari Sulawesi Selatan, Bantaeng kemarin, yang salah satu desa yang didampingi sukses dengan bagaimana menghidupkan data. Mas Pandi Parti Magetan, kemudian ada Mas Husen, ada juga Husen Sofi dari Mojokerto hadir, kemudian Bogor juga hadir, Pangandaran hadir, Jawa Barat, Bogor, Kota Banjar hadir juga. Coba kita cek ulang yang sudah bergabung. Kita masih menunggu Mbak Yayu. Kita tunggu untuk bisa bergabung karena ada ini Pak Dir sudah hadir, sedang menunggu koneksi audionya. Pak Dir sambil menunggu Bu Yayu mungkin boleh mengantarkan sedikit agenda malam ini. Silakan Pak Dir.
Oke, kita coba menunggu dari teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Mungkin ada yang bisa, oh ini Mbak Yayu sudah bergabung. Oke. Silakan bisa di unmute Mbak Yayu sambil kameranya di posisi gini Mbak. Kameranya, oke. Alhamdulillah sudah bergabung. Ya, baik Pak Surya, terima kasih. Mohon maaf ini ada kendala teknis sedikit. Sambil menunggu yang ada di laptop Pak Surya. Silakan, Ji. Mungkin bisa diberikan pengantar obrolan kita. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kerabat desa, Pak Surya. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Dan pimpinan-pimpinan ada Pak Dir Eko, Halo? Halo? Baik, saya ulangi Pak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini, Pak Suryo dan krunya tentu saja, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan, ada Pak Direktur, ada Pak Dir Eko di sini, ada Pak Kapus, Pak Beni. Mohon izin kami malam ini bisa berdiskusi bersama Pak Surya. Mungkin kami sampaikan di sini bahwa saya di sini tidak akan maksudnya tidak akan menggurui kepada teman-teman kerabat desa, tetapi kita bersama-sama diskusi terkait bagaimana pendapatan asli desa. Nah, strateginya bagaimana nanti kita mendorong teman-teman di desa untuk bisa berinovasi, menciptakan peningkatan pendapatan asli desa. Baik Pak Surya, sebelumnya mungkin kita bisa mereview kembali terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa itu ke depan dari tujuan Undang-Undang Desa itu maju, mandiri, dan sejahtera. Kita tujuannya ke depan dari Undang-Undang Desa itu adalah maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, sekarang ini kalau kita tanya kembali Pak Suryo, mungkin apakah desa kita sudah maju? Apakah desa kita sudah mandiri? Dan apakah desa kita sudah sejahtera? Nah, itu pertanyaan yang mungkin menjadi maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, kerabat desa dan teman-teman semuanya, di sini kita mungkin bisa ada sekitar 74.953 desa. Tapi dari transfer. Nah, ini yang menjadi PR kita, bahwa kalau yang dikatakan bangunan mungkin desa-desa sudah hampir sama dengan pembangunan-pembangunan yang ada di kota. Tetapi untuk desa yang mandiri itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Nah, kalau kita lihat yang masuk ke desa,
Antara lain di situ ada PADES, pendapatan asli desa, kemudian dana desa dari APBN, kemudian bagi hasil pajak retribusi daerah kabupaten kota, kemudian alokasi dana desa, dan juga bantuan dari provinsi dan bantuan dari kabupaten. Dan juga ada hibah dan sumbangan pihak ketiga, kemudian lain-lain pendapatan yang sah. Nah, kalau kita lihat Pak Suryo, mungkin 90% masih tergantung pada dana desa. Kita kenapa sih kita dorong sekarang ini desa untuk meningkatkan pendapatan asli desanya? Kenapa? Nah, ini yang sipil penggunaannya. Tidak ada pengaturan khusus. Kalau dana desa dari APBN jelas itu diatur secara rinci bagaimana pengaturannya dari Menteri Keuangan, kemudian dari Permendes prioritas penggunaannya itu sudah diatur. Kemudian ADD itu juga sekarang ini lebih banyak untuk pemenuhan siltap. Nah, pemenuhan siltap itu pun juga masih banyak daerah-daerah yang belum bisa memenuhi siltap sesuai dengan amanat PP 11 tahun 2018. Nah, ini pemenuhan siltap itu. Nah, bagi daerah yang mungkin pendapatan PADES-nya besar, nggak masalah Pak Suryo mungkin untuk mau ada ADD maupun tidak ada DD pun mungkin mereka sudah bisa tetap beraktivitas. Tetapi bagi desa-desa yang coba sekarang kita umpamakan misalnya suatu saat dana desa itu di stop Pak Suryo, apa yang terjadi di desa? Nah, mungkin desa semuanya tidak bisa bergeliat, tidak bisa beraktivitas karena semuanya mengandalkan adanya transfer dana desa itu. Nah ini yang kita pikirkan bersama teman-teman kerabat desa, bagaimana bisa kita berinovasi, kita bisa berusaha bagaimana meningkatkan pendapatan asli desa itu. Nah, sekarang kalau kita lihat Pak Surya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendapatan asli desa itu? Nah, kalau di dalam undang-undang pasal 72 ayat 1 huruf A, di situ disebutkan Pak Surya bahwa pendapatan asli desa itu adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa. Nah, apa saja di situ? Di situ bisa berupa partisipasi gotong royong, kemudian pendapatan asli desa lainnya. Nah, ini kalau kita lihat satu persatu hasil usaha itu ada di situ, ada BUMDes, ada juga tanah bengkok. Mungkin tanah bengkok ini hanya yang punya itu mungkin kebanyakan hanya di Jawa ya Pak Suryo ya. Yeah. Kalau teman-teman di luar Jawa mungkin tidak mengenal lah adanya tanah bengkok itu. Nah, kemudian hasil kerjasama pemanfaatan aset desa ini juga kalau menjadi peluang sebenarnya bagi teman-teman di desa untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Kemudian dukungan sukarela warga dalam barang jasa itu adalah swadaya dan gotong royong, itu bentuknya adalah swadaya dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat kembali Pak Surya, mungkin di sini sebenarnya ada peluang dan tantangan. Nah, kalau kita melihat peluang, di sini ada kedudukan desa yang semakin kuat. Kenapa semakin kuat? Karena didorong dengan kewenangannya yang semakin luas. Ada perbuk kewenangan yang sudah ditetapkan di beberapa kabupaten kota, kemudian juga ditindaklanjuti dengan peraturan desa. Kemudian anggaran yang memadai di desa sebenarnya kita bisa berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan usaha-usaha
yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Kemudian didorong juga dengan adanya teknologi informasi yang semakin maju. Kita tahu bahwa sekarang ini mungkin internet juga sudah meluas ke semua wilayah. Di desa ada desa WiFi juga dengan kemajuan-kemajuan yang memang kita akui bersama itu. Nah, kemudian kejelasan kepemilikan aset ini juga sudah diatur Pak Suryo. Aset bagaimana pengaturan aset itu ada di Permendagri nomor 1 tahun 2016. Bagaimana nanti pemanfaatan aset untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Tetapi mungkin juga yang menjadi tantangan juga bagaimana desa-desa bisa melihat sumber daya manusia yang ada di desa itu. Kemudian potensi sumber daya alamnya. Karena kalau kita mau melihat dan kita mau kita akui bahwa memang Indonesia ini akan kaya sekali akan sumber daya alam yang memang sangat bagus sekali, dan di mana-mana mungkin ada desa-desa yang sudah berinovasi terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, juga perubahan pola pikir tantangannya Pak Suryo. Perubahan pola pikir banyak teman-teman kepala desa, perangkat desa yang sudah enjoy dan santai dengan adanya dana transfer ke desa. Jadi tidak memikirkan bagaimana desa itu untuk maju dan berkembang dengan kemampuannya sendiri, mandiri tadi Pak Suryo. Kemudian ada di situ juga tantangannya adalah kualitas infrastruktur akses untuk produksi. Nah, ini tantangan kita bersama untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, kalau kita lihat Pak Suryo, saya punya data di beberapa daerah itu yang mempunyai PADES tinggi itu seperti Sri Mulyo itu ada desa yang mempunyai PADES sekitar 4 miliar. Kemudian ada di desa yang Ponggoh ya Pak Suryo ya, yang itu sudah sangat terkenal, desa Ponggoh, kemudian desa Kutuh yang memang sudah terkenal juga. Nah, ini mungkin desa-desa bisa berimprovisasi, bisa berinovasi. Istilahnya di sini ada bisa ATM, amati, kemudian ATM, amati, modifikasi ya. Nah, tapi jangan istilahnya hanya copy paste hanya ikut-ikutan. Tetapi ikutilah sesuai dengan sumber daya alam yang ada, potensi yang ada di desa itu apa. Kita nggak bisa menyamakan misalnya desa Ponggoh yang bisa memanfaatkan sumber air di situ. Kemudian desa Kutuh yang memanfaatkan pariwisatanya, pantai misalnya. Tapi ada juga yang memang memanfaatkan sumber daya alam misalnya untuk usaha air bersih dan lain sebagainya. Ini bisa juga pemanfaatnya untuk peningkatan pendapatan asli desa. Nah, kemudian juga nggak bisa memungkiri Pak Surya bahwa hasil usaha itu adalah sebagian adalah bisa dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, sekarang yang menjadi tantangan kita bersama, banyak BUMDes yang kita akui ya, pembentukan BUMDesnya tidak ada perencanaan yang matang. Jadi hanya membentuk, tetapi tidak ada prospek ke depan itu seperti apa. Akhirnya penyertaan modal yang dari APBDes itu, dari dana desa, kadang 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah hilang itu BUMDesnya. Nah, ini banyak yang seperti itu. Kemarin kita bersama-sama dengan BPKP Pak Suryo, ini banyak yang memang banyak BUMDes yang tidak ada perencanaan yang matang di situ.
Kemudian tidak ada pelaporan. Nah, ini yang menjadi juga menjadi tantangan kita bersama, bagaimana nanti bisa mendorong BUMDes itu jangan hanya dikejar kuantitasnya, jumlah BUMDes yang terbentuk, tetapi kualitas dari BUMDes itulah yang nanti kita harapkan bisa ada peningkatan untuk pendapatan asli desanya. Karena kalau kita pikir Pak Surya, penyertaan modal yang misalnya 50 juta. Nah, nanti kalau ke depan 1 bulan, 2 bulan sudah hilang, tidak ada laporan, bahkan mati begitu saja, hilang begitu saja, uang yang 50 juta itu nanti akan ada lagi revitalisasi misalnya. Nah, ini kan penyertaan lagi. Ini kan seolah-olah malah membuang-buang uang yang memang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, ini kalau kita harapkan kalau pembentukan BUMDes itu harus juga melihat prospeknya, bagaimana ke depan BUMDes itu bisa bisa berhasil ataupun bisa paling tidak adalah hasilnya, jangan sampai hanya habis untuk operasional, kemudian habis juga untuk honor-honor anggotanya yang seperti itu. Jadi kita harapkan nanti ke depan BUMDes ini bisa menjadi andalan untuk peningkatan pendapatan asli desa. Nah, kemudian untuk pemanfaatan aset, Pak Suryo, di sini bentuk pemanfaatan aset desa berupa sewa pinjam, bisa juga kerjasama pemanfaatan, dan juga bisa bangun serah atau bangun serah guna. Ini juga bisa digunakan untuk dalam peningkatan pendapatan asli desa. Kemudian juga terkait dengan partisipasi gotong royong dari masyarakat. Wujud peran serta masyarakat desa yang kita harapkan untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri. Karena kalau sekarang ini Pak Surya mungkin masyarakat pun seolah-olah terbuai karena sudah dimanjakan dengan adanya dana-dana yang masuk ke desa, kemudian sifat untuk partisipasi gotong royongnya itu agak berkurang. Kita akui memang itu agak berkurang di desa karena merasa bahwa sudah terpenuhi lah dari anggaran-anggaran yang ada di desa. Jadi tidak pelibatan masyarakat itu sepertinya agak berkurang. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi desa itu untuk bagaimana meningkatkan partisipasi gotong royong dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada di sini yang sifatnya juga pungutan. Pungutan itu diperbolehkan untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Pungutan atas objek yang menjadi kewenangan desa tentu saja. Menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan berskala lokal desa yang tentu saja tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Ini yang sifatnya pungutan. Pemerintah desa memang dilarang melakukan pungutan tentu saja itu yang sudah legal dengan dilegalkan dengan peraturan desa. Nah, Pak Surya mungkin tadi saya sudah sampaikan di depan tadi bahwa bagi daerah-daerah yang ADD-nya sangat kurang di sini untuk pemenuhan siltap untuk amanat dari PP 11 tahun 2018, ini sebenarnya ADD menjadi PADES ini menjadi peluang sebenarnya untuk pemenuhan itu, karena diatur di dalam PP 11 tahun 2018 itu, apabila ADD tidak mencukupi untuk penyertaan siltap yang dipenuhi dari bisa dipenuhi dari sumber lain selain DD, selain dana desa. Nah, ini menjadi catatan. Kalau sudah ADD sudah tidak bisa memenuhi siltap,
kemudian DD-nya juga tidak boleh untuk pemenuhan sitap itu sendiri. Nah, teman-teman di desa dan kabupaten akhirnya bingung mau diambil dari mana ini untuk pemenuhan sitap ini. Nah, ini kalau seandainya desa-desa yang mempunyai PADES yang sangat tinggi, mungkin tidak akan ada masalah, Pak, untuk pemenuhan sitap ini. Karena mereka sudah ada cadangan anggaran yang lain yang bisa untuk pemenuhan sitap itu sendiri. Nah, mungkin itu Pak Surya yang menjadi diskusi kita bersama pada malam hari ini. Mohon nanti teman-teman bisa menyampaikan, mudah-mudahan dalam diskusi ini nanti akan muncul gagasan-gagasan baru, ide-ide yang berlian untuk bagaimana strategi kita untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Mungkin itu Pak Surya, terima kasih. Mbak Yayu, tadi disampaikan dalam catatan saya, maaf suara saya agak hilang ini. Jadi satu tentang bagaimana peningkatan pendapatan asli desa itu bisa dikerjakan dengan pengelolaan aset desa. Salah satunya juga dengan pembentukan badan usaha milik desa. Tetapi yang menjadi catatan penting adalah bahwa ternyata beberapa pembentukan badan usaha milik desa itu tidak dibangun dalam satu konsepsi awal memang sudah terencana bisnis desa, bisnis dari BUMDesnya itu apa. Jadi ini menjadi satu permasalahan tersendiri sehingga tadi Mbak Yayu menyampaikan kita sebenarnya lebih berorientasi kepada kualitas BUMDes daripada kuantitas. Ya, jadi, harusnya seperti itu, Pak Surya. Oke. Nah, kemudian yang menarik tadi saya tangkap adalah ada informasi yang disampaikan tadi bahwa ketika kita bicara desa mandiri, kemudian desa sejahtera dan seterusnya, maka ada bagian ternyata ada 90% lebih desa yang ada ketergantungan dari dana-dana dari luar desa, artinya apakah itu dari ADD, apakah itu dari DD, atau mungkin itu dana bantuan dari. Seperti itu, Pak Surya. Oke, yang menjadi pertanyaan, Mbak, ketika kemudian kondisi seperti itu sebenarnya kan juga sama halnya dengan kita bicara kabupaten kota ya. Beberapa kabupaten kota juga sebenarnya sangat tergantung dengan bagi hasil dari pemerintah pusat kan ya Mbak ya? Ya betul. Makanya ini menjadi tantangan kita bersama Pak Suryo. Desa itu sebenarnya mempunyai kuasa untuk mengatur dan mengurus. Ini bedanya Pak Suryo. Desa itu berhak untuk mengatur dan mengurus wilayahnya yang menjadi kewenangannya. Ya ini yang sebenarnya menjadi peluang besar bagi desa-desa yang memang mempunyai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang memang bisa untuk meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri. Oke, tadi bicara tentang pengelolaan aset, ada tentang konsep sewa pinjam, kemudian serah guna dan seterusnya itu sebenarnya konsep-konsep itu contoh simpelnya seperti apa Mbak? Mungkin kerabat desa bisa mendapatkan gambaran ketika mungkin di tempat saya punya aliran sungai yang kemudian di situ cocok untuk wisata atau apa dan seterusnya, atau mungkin ada tanah yang strategis karena ada jalan baru kemudian itu ada di tepi jalan dan seterusnya. Itu model-model seperti apa yang bisa dikembangkan sebenarnya? Ya Pak Surya, kita punya tim di sini dari tim fasilitasi keuangan dan aset desa. Kebetulan di sini ada Pak Sugeng, Pak Surya, yang menjadi kasubdit pengolahan aset. Dan Pak Sugeng bisa ikut diskusi ini, bisa juga dengan Pak Endang Basuni. Pak Endang Basuni di sini yang memang pakarnya Pak dari awal jadi kasubdit fasilitasi pengolahan aset. Monggo Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng atau Pak Endang, silakan udah bisa buka mic-nya karena sudah saya jadikan co-host. Silakan. Pak Sugeng belum ada audionya. Pak Endang monggo.
Oke, jadi bagian yang menarik adalah bagaimana pengelolaan aset ya Mbak ya. Bagaimana pengelolaan aset ini menjadi sebenarnya satu kekuatan gitu. Oh itu Pak Andang sudah Pak. Monggo Pak Andang. Silakan Pak Andang Basuni. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kebetulan sekali Bu Yayu. Saya sebenarnya didorong-dorong anak saya untuk ikut bergabung dengan TV Desa nih. Ya. Kebetulan anak saya hadir untuk bikin skripsi, jadi saya suruh mendampingi. Maka Pak, ya. Silakan. Jadi kalau bicara strategis, ini kan tentu datangnya dari sisi pemerintah, Bapak. Ya, bagaimana pemerintah desa mempunyai strategi untuk meningkatkan pendapatan asli desanya. Nah, artinya bahwa peran pemerintah desa ini sangat penting untuk berinovasi dan menemukan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di desanya. Itu dulu, Pak. Yang kedua juga saya ingin menyoroti dari sisi pemerintah daerah kabupaten, kota maupun provinsi juga tidak ketinggalan, juga pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam konteks membantu pemerintah desa untuk meng-create potensi-potensi yang ada di desanya melalui program-program Kementerian KL, Pak. Nah, saya hanya bicara dari sisi aspek pemerintahan, maka semua stakeholder pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memajukan desa-desa yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak bisa desa itu bekerja sendiri, Pak. Berinovasi sendiri tidak bisa. Jadi ini peran pemerintah di atasnya sangat dominan untuk memajukan desa-desanya. Itu dari aspek pemerintah, Pak. Kemudian kita tahu bahwa salah satu sumber pendapatan asli desa didapat dari BUMDes, Pak. Ya, karena kita bicara BUMDes yang hari ini masih debatable ya Pak ya, antara sumber informasi di Kementerian Desa maupun dalam kenyataannya sangat apa istilahnya, kalau kita teliti itu pendapatan desanya masih belum bisa dikatakan BUMDesnya sudah maju, Pak. Kami punya data bahwa penghasilan BUMDes itu rata-rata per bulan itu tidak lebih dari Rp200.000, Pak. Nah, ini kan juga sebagai suatu badan usaha dengan pendapatan yang sangat kecil ini perlu menjadi perhatian kita supaya pendapatannya sangat logis gitu, Pak. Nah, di sini peran pemerintah, Pak, kembali lagi kita harus melakukan suatu evaluasi terhadap BUMDes-BUMDes yang ada untuk kita masukkan dalam klaster-klaster pembinaan untuk lebih maju lagi. Ini strategi usaha, Pak. Kemudian kalau potensi alam kita sudah kita tahu bahwa daerah-daerah itu desa-desa itu sangat berbeda sumber daya alamnya, sehingga itu nanti pengelolaannya tidak bisa digeneralkan untuk semua desa. Ini perlu kita klaster-klaster, dan ini menjadi program yang sangat bagus untuk Kementerian Dalam Negeri membuat suatu modul gitu ya, memberikan suatu modul pengembangan BUMDes ke depan seperti apa. Nah, itu saya rasa strategi untuk meningkatkan pendapatan asli desa adalah dari entitas bisnisnya BUMDes itu, Pak. Ya, maupun yang kerjasama yang dilakukan secara langsung antara pemerintah desa dengan pihak ketiga. Artinya itu langsung masuk dikelola oleh pemerintah. Kalau BUMDes ini kan sebagai entitas bisnis adalah aset desa yang dipisahkan, dia merupakan pengelolaan yang nantinya dari keuntungannya itu ada kontribusi kepada pemerintah desa dalam bentuk PADes. Nah, ini yang sampai hari ini saya belum bisa menggambarkan bahwa BUMDes sudah begitu optimis untuk mendorong kemajuan bagi pemerintah desa. Kira-kira itu dulu sementara dari kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Andang. Luar biasa. Jadi
satu sisi yang menarik hari ini adalah bahwa bicara BUMDes ada undang-undang Omnibus Law yang kemudian di situ memberikan ruang atau ada satu perubahan dari undang-undang desa yang kemudian ada ruang manat undang-undang Omnibus Law otomatis 3 bulan seperti yang disampaikan oleh Presiden perlu ada peraturan pemerintah. Semoga peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa ini juga bisa segera terbit dan kemudian kita semakin lebih jelas tentang posisi BUMDes ini seperti apa. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Endang tadi tentang potret BUMDes kita hari ini. Mungkin Pak Sugeng boleh memberikan pandangannya, silakan. Monggo Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Masih di unmute. Silakan Pak Sugeng. Audionya. Masih di unmute. Halo. Silakan. Ya. Sudah. Ya. Baik, Silakan. Pak. Baik, Pak Suryo. Mohon maaf, terima kasih Pak Dirjen barangkali sudah memonitor kegiatan ini. Bapak Ibu Direktur yang kami hormati, para Kasubdit yang kami hormati, Pak Suryo, selamat malam teman-teman desa. Tadi Bu Yayu sudah menyampaikan bahwa untuk peningkatan PAD salah satunya adalah dari pengelolaan aset desa. Memang kami selaku Kasubdit aset desa Pak sangat konsen untuk optimalisasi terkait dengan pengelolaan aset yang ada di desa. Cuma kendalanya selama kami bergabung dengan teman Kemendes, kami menyadari bahwa pengelolaan aset desa khususnya terkait dengan penata usahanya sampai saat ini belum begitu tertib. Jadi manakala pemerintah desa akan menggunakan atau memanfaatkan asetnya dalam rangka peningkatan PAD-nya agar terjadi sedikit kendala. Kami menyadari bahwa memang Undang-Undang Desa juga baru lahir tahun 2014, berbeda dengan saudaranya terkait dengan pengelolaan BMN, BMD yang sudah lebih maju. Nah, kami sedang merintis bagaimana nanti aset desa bisa dimanfaatkan secara optimal dalam peningkatan pendapatan aset desa. Ada beberapa cara untuk pemanfaatan desa, yaitu salah satunya adalah melalui sewa. Tadi Bu Yayu disampaikan bahwa terkait dengan apa namanya itu bengkok yang mungkin dikenal ada di Jawa. Kemarin kami dari daerah Jawa Barat, Bapak, Ibu, kami sangat sekali bahwa salah satu desa itu memiliki aset yang begitu banyak, khususnya tanah, Pak. Nah, beberapa daerah kami sudah sering komunikasi dengan isi acara juga di daerah-daerah. Ternyata aset desa belum dikelola dengan baik, dengan tertib. Hal ini terbukti dengan apabila ada aset desa khususnya berupa tanah yang digunakan oleh pemerintah baik untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, bendungan dan lain-lain. Sampai saat ini masih terkendala terkait dengan ganti ruginya juga masih belum bisa berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adalah karena bukti kepemilikan dari aset tersebut dan penata usahanya yang waktu lalu belum tertib. Sehingga waktu aset desa tersebut terkena proyek nasional, tidak segera mendapatkan ganti rugi. Bahkan ada yang diklaim oleh masyarakat bahwa ini bukan aset desa. Dan ini terus terang bagi kami sangat memprihatinkan, Pak. Okay. Selain dengan sewa, juga tadi sampaikan Bu Yayu, bahwa aset desa itu bisa dimanfaatkan dengan bangun guna serah, atau bangun serah guna, atau kerjasama pemanfaatan. Yang lebih mudah adalah dengan sistem sewa. Tapi kami nanti ke depan mendorong agar aset-aset desa itu jangan banyak yang idle. Maksudnya semua aset desa bisa dioptimalkan pemanfaatannya.
Kalau untuk yang berupa pertanian ini mekanismenya juga terus terang aja belum kita atur Pak, tapi ada di beberapa daerah bahwa sewa itu sudah berjalan dengan baik. Di sana dilakukan melalui lelang, jadi lelang terbuka khusus untuk warga desa setempat. Jadi warga desa setempat mempunyai kesempatan yang sama untuk menggarap tanah desa. Nanti dari berapa peserta lelang itu, siapa yang penawarannya tertinggi itulah yang jadi pemenang. Jadi di sana sudah demokratis sekali, tidak ada main-mainan Pak. Jadi bapak-bapak di desa terutama tidak usah khawatir, yang penting semuanya itu transparan. Salah satu asas dari pengelolaan aset desa adalah asas transparansi. Jadi semua masyarakat bisa mengakses sebenarnya aset desa itu ada di mana aja, dimanfaatkan untuk apa saja. Nah ini yang ke depan terus terang aja Bapak, akan kami dorong teman-teman di desa khususnya agar terlebih dahulu melakukan penatausahaan aset desa dengan tertib dan baik. Apalagi kita tahu bersama, tadi sampaikan Buya juga, bahwa pemerintah mulai mungkin tahun-tahun 2014-2015 ini sudah mengucurkan dana yang begitu besar ke desa, yang sedikit banyak tentu akan menghasilkan aset. Nah, ini bagaimana pencatatannya? Memang selama ini teman-teman di desa kan belum diaudit seperti kami yang di pusat maupun di daerah, Pak. Ada penghargaan juga ya, dengan opini bagaimana pengelolaan keuangan dan asetnya. Mudah-mudahan ke depan terkait dengan pengelolaan keuangan maupun aset, ini menjadi kriteria bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota untuk memberikan bantuan kepada desa yang sudah baik dalam pengelolaan keuangan maupun desanya. Terus terang kami dari Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, pertama kalau tidak salah itu Bu Puri, Pak Nas, Bu Yayu. Nah ini kita malam ini bersama-sama, mungkin semua Kasubdit kumpul di sini karena kemarin Bu Yayu kita keroyok sama-sama acara malam mingguan ini. Ayo Bu, sepanjang di desa untuk memperbaiki pengelolaan asetnya. Sementara itu Pak, nanti kita lanjutkan diskusinya biar teman-teman juga bisa menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Karena kami juga masih ada PR terkait dengan revisi Permendagri 1 2016 yang belum selesai. Sementara itu Pak Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang menarik adalah bahwa kemudian pendataan aset desa, kemudian memperjelas bahwa itu aset desa, bukti kepemilikan desa, ini menjadi catatan yang penting menurut saya, untuk kemudian bagaimana akan mengelola aset kalau kemudian inventarisasi asetnya aja belum berjalan. Kira-kira gitu, Pak Sugeng. Ya, betul. Dan ditambah lagi tadi yang disampaikan Pak Endang tentang bagaimana peran serta supradesa untuk kemudian mendorong dan kemudian benar-benar melindungi, karena di beberapa case yang sempat saya temukan ada juga aset desa yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mungkin membangun sekolah atau membangun fasilitas umum yang lain. Kemudian secara kepemilikannya jadi tidak jelas, tidak lagi desa kemudian jadi seperti tidak punya hak lagi atas lahan itu, padahal tidak pernah ada penyerahan atau serah terima dari desa menghibahkan ke kabupaten atau ke mana. Jadi kalau tercatat aset mungkin bangunannya punya Pemda, tetapi tanahnya punya desa. Untuk case-case yang seperti ini apakah banyak ditemukan, Mas Sugeng? Betul sekali Pak Suryo. Jadi selama kami bergabung dengan Pemdas mengenai Pak Endang, kasus-kasus yang seperti inilah yang muncul di tempat kami Pak. Ada tanah desa yang digunakan untuk pembangunan pasar, diakui sama Pemda. Mereka mengadu kepada kami bahwa kebutuhannya Pak untuk mengambil alih. Kami bersurat Pak ke pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait untuk mengembalikan aset tanah tersebut. Akibatnya karena Pemda sudah merasa enjoy, tadi kata Bu Yayu, merasa bahwa ini fasilitas umum. Sementara di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum
bahwa pasar desa itu termasuk kepentingan umum, bukan fasilitas umum. Makanya kami juga berkekeh untuk segera kembalikan. Kami kan sudah sepakat membentuk undang-undang bahwa yang masuk kriteria kepentingan umum adalah ini. Nah, kalau sudah di undang-undang menyatakan begitu, ya sudah, nggak usah diperdebatkan lagi, kembalikan saja. Oh, masyarakat, pemerintah desa yang mengelola. Kalau desa makmur, otomatis mungkin nanti pemindahnya juga akan juga menikmati. Cuma yaitu Pak Suryo masih ada. Pak Sugeng ini kan termasuk fasilitas umum. Sampai, mohon maaf Pak Beni, Pak Kapus, kami sempat diskusi panjang dengan Pak Beni Pak terkait dengan kepentingan umum dan fasilitas umum. Kami kekeh bahwa undang-undang ini sudah jelas menyatakan bahwa yang termasuk kategori kepentingan umum adalah sudah tertera di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tersebut. Karena Pak Direktur kami waktu itu Pak Beni juga sangat hati-hati Pak untuk memberikan surat ke pemerintah provinsi. Jangan-jangan ini benar fasilitas umum. Kami sampaikan bukan Pak, ini kepentingan umum, ini pasalnya. Kalau tahu nanti itu akan direvisi undang-undang tersebut, ya nantilah. Yang penting yang udah kita sepakati, jalankan. Artinya, Mas Sugeng, artinya bahwa ketika teman-teman di desa kemudian menemukan dalam tanda petik, oh ternyata ada aset desa yang kemudian berasa hilang karena satu kebijakan tertentu dan seterusnya, sangat mungkin untuk berkonsultasi ke teman-teman di Bina Pemdes? Sangat mungkin sekali Pak. Kami buka nomor telepon 24 jam. Oke. Jadi memang sekarang ini Pak Suryo sudah, teman-teman desa sudah mulai sadar hak-haknya. Tahu bahwa dulu SD Impres ini dibangun di atas tanah desa. Sekarang diminta Pak Suryo. Buat Impres, SD Impres, Puskesmas, Kecamatan, Koramil, banyak sekali khususnya di Jawa ini Pak. Kami sebagai kami ambil contoh untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah kali ini sudah mulai berjalan Pak Suryo. Jadi teman-teman kabupaten yang menggunakan tanah desa, Pak Gubernur sudah membuat surat edaran, tolong kembalikan. Walaupun tidak semuanya Pak Suryo, mungkin mencicil satu desa dulu. Kami juga sarankan, tolong desa yang istilahnya desa yang terpencil yang tidak ada penghasilannya dikembalikan dulu itu tanahnya. Ya bisa dikelola sama pemerintah desa. Kalau di Jawa Tengah sudah mulai Pak Suryo, mungkin nanti nyusul daerah-daerah lain, ramai nanti nih Pak Suryo. Tukar guling juga kayaknya beberapa case tukar guling artinya ditukar tanah tapi tanahnya nggak ada di desa dan seterusnya, itu juga pernah juga kita menemukan kasus seperti itu Mas Sugeng. Mas Sugeng sempat menemukan juga? Banyak sekali Pak Suryo, karena terkait dengan tanah desa, memang dari aturan dari tahun ada nomor 1 1982, ada Permendagri 4 2007, terakhir Permendagri 1 2016, terkait dengan aset desa khususnya tanah itu tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Tanah diganti dengan tanah. Pemerintah itu yang gunakan harus diganti dengan tanah. Ya. Betul itu Pak. Nah, cuma kadang kemudian diganti dengan tanahnya beda desa, beda kecamatan. Ini menjadi sesuatu yang kemudian tahu-tahu bisa hilang juga di pencatatan ini. Nah itu Pak, yang kami ini dorong ke depan nanti, mudah-mudahan ada program dari pemerintah nanti. Jadi pemerintah kabupaten kota nanti bisa mengkoleks data dari semua desa yang ada. Mungkin nanti kita kasih server. Jadi nanti kan di Permendagri yang baru ini Pak, ada kewajiban desa melaporkan asetnya per semester. Oke. Jadi 6 bulan sekali mereka lapor ke kabupaten, mungkin dikolek sama teman-teman BPMD-nya. Jadi setiap pergerakan aset, tambah maupun kurang per semester itu kelihatan. Kalau ada tanah yang hilang atau geser ada tanah berkurang, ini berkurangnya kena apa? Harusnya teman-teman di kabupaten kota nanti yang bisa memonitor, karena kami kan jauh Pak. Kalau nanti kami punya anggaran mungkin servernya bisa akan di pusat, walaupun jumlah desa itu sampai 74.900 sampai 75.000, mungkin kami bisa monitor.
terkait Aset dengan desa itu termasuk ketika desa melakukan penyertaan modal ya Pak ya, ke BUMDes atau mungkin penyertaan ketika nanti ini BUMDes juga bisa berbentuk perseroan kan, Ya, nanti ada penyertaan dalam bentuk saham, itu termasuk dalam aset desa ya. ya masuk Pak. jadi Oke. begini, Aset, mohon maaf Pak Suryo, ya, kami dapat pesan dari pendahulu kami Pak Endang. Mereka dapat pesanan juga dari lembaga anti rasuah bahwa aset desa khususnya berupa tanah dilarang untuk dijadikan penyertaan mobile BUMDes. Tanah oke, khususnya oke. Pak. Karena tadi dikhawatirkan seperti Bu Yayu tadi, BUMDes baru berdiri 3 bulan atau 4 bulan bangkrut. Nah ini kan asetnya sudah dilepas, dihapus dari daftar inventarisnya. Yang kita khawatirkan itu Pak. Jadi nanti di Permendagri Artinya yang paling baru, mungkin kalau aset dalam bentuk tanah untuk penyertaan itu kemudian dinilai sewa sekian tahun berarti nilainya segini, berarti secara aset tetap dimiliki tetapi nilai sewa tidak diterima, itu sebagai penyertaan modal, mungkin sangat betul. kemungkinannya seperti itu ya Pak ya. Betul sekali Pak Surya, betul sekali. Jadi tidak boleh tanah dilepas sebagai penyertaan modal, tapi dengan sistem sewa. Oke. Sewanya desa tidak menerima, itulah modalnya desa kepada BUMDes. Tapi mohon maaf, sekarang ini sudah banyak yang dilakukan seperti itu Pak. Kami dapat informasi kemarin dari Jawa Timur. Jadi kami juga mungkin nanti dalam waktu dekat akan buat surat edaran bahwa tolong direvisi kejadian seperti ini karena untuk menjaga keamanan aset tersebut. Artinya per hari ini itu sudah ditengarai ada beberapa desa yang kemudian menyerahkan aset desa itu sebagai penyertaan, yang sebenarnya secara aturan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri ini mestinya nggak boleh kalau aset untuk dijadikan penyertaan modal di satu badan usaha milik desa, kira-kira gitu ya Pak? Kalau di Permendagri yang lama masih boleh Pak Suryo. Oke. Itu makanya kami revisi. Sudah lahir revisinya atau masih dalam proses sehingga teman-teman bisa ini, karena kan secara hukum kan tidak ada hukum yang berlaku mundur nih ketika kemudian tidak segera direvisi, berisiko juga tuh Pak. Betul Pak, makanya mudah-mudahan ini Pak, kalau syukur-syukur tahun 2020 ini bisa selesai atau paling mundur ya 2021 awal udah kita selesaikan ini Pak Suryo. Karena banyak pemerintah desa, daerah dan kementerian lembaga yang menunggu penyelesaian Permendagri ini, Pak. Oke. Kerabat desa ini sesuatu yang luar biasa. Semangat yang ingin dibawa adalah menyelamatkan aset desa yang dalam hal ini aset desa yang dimaksudkan terutama untuk tanah itu memang sebisa mungkin atau tidak dijadikan nilai investasi atau penyertaan modal dalam satu usaha di desa, walaupun itu dalam bentuk perseroan atau apapun nantinya, karena memang sebisa mungkin tanah desa atau aset desa dalam bentuk tanah ini tetap terjaga, kira-kira seperti itu. Oke, ada Mas Joko Pugo yang sudah resign, tapi sebentar lagi ya Mas, kita berikan kesempatan Mas Jabon dulu yang tadi sudah Mas Joban silakan ingin menyampaikan sesuatu dari desa. Silakan Pak Joban. Ya baik, selamat malam sahabat desa sekalian. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ketua BPD Desa Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Oke. Diskusi malam ini menarik. Dari tadi saya mengikuti. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa Tanah Des memang kita sedikit kesulitan ketika ada peraturan presiden tentang penambahan siltap dan tunjangan. Nah, siltap dan tunjangan perangkat desa ini cukup mempengaruhi keuangan desa sehingga proses-proses pembangunan dan lain-lain memang sedikit ada tergeser. Nah, salah satunya lagi yang menjadi kendala adalah
intervensi pemerintah daerah begitu besar. Padahal kan ini dana desa. Intervensi pemerintah daerah begitu besar sehingga dimasukkanlah program-program pemerintah daerah yang wajib untuk dijalankan. Padahal kan visi misi bupati itu ada, sedangkan visi misi kepala desa ini juga ada. Nah, jangan sampai 6 tahun berjalan visi misi kepala desa ini tidak tercapai. Yang tercapainya visi misi bupati. Itu nah begitunya program dan intervensi kuat sehingga program ini masuk ke dalam batang tubuh anggaran APBDes. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu juga sampaikan bahwa bicara terkait aset desa itu memang betul aturannya Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dan dilanjutkan dengan Permendes nomor 1 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Kasus saya sama seperti tadi yang Bapak tadi sampaikan. Memang di desa kami itu kami punya aset desa. Punya aset desa itu salah satunya pasar desa. Nah, dalam aturan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa itu sendiri bilang bahwa ketika ada penambahan pelepasan aset investasi itu harus melalui musyawarah desa. Musyawarah desa acuannya nomor 1 tahun 2011. Nah, ini intervensi kali pemerintah daerah kuat sekali. Akhirnya aset yang harus dimusyawarahkan sebelum dilepaskan itu diintip oleh pemerintah daerah. Sehingga aset desa ini yang seharusnya menjadi tumpuan dana di pendapatan asli desa masuk memperkuat perencanaan desa, akhirnya tidak ada lagi. Nah, di desa kami itu jumlah penduduknya hampir 10 ribuan. Sehingga membutuhkan dana yang memang cukup luar biasa. Yang menjendala yang pertama, tadi saya sampaikan. Yang pertama, aturan yang menyatakan bahwa ada penilaian silap perangkat desa. Ini cukup mempengaruhi perencanaan kami. Ditambah lagi dengan program titipan dari pemerintah yang dalam hal ini diintervensi oleh bukti yang harus segera dijalankan. Nah, ini membuat sehingga program-program skala besar yang jangka pendek harusnya kami kejar selesaikan dia, tapi ini sudah geser karena kepentingan tadi. Jadi saya berharap bahwa pemerintah daerah tidak semena-mena untuk mengatur desa, karena tadi hadirnya Undang nomor 6 tahun 2014 itu desa diberikan kewenangan untuk mengatur mengelola itu pemerintahannya sendiri, itu seperti begitu. Contohnya terkait BUMDes. Nah, BUMDes ini di aturan itu dia bilang kalau ada pergantian pengurus BUMDes dan itu kan melalui musyawarah. Nah, halo? Putus, Pak. Nah, sayang sekali terputus, tapi kita sudah bisa menangkap bahwa di tingkat desa dari seorang ketua BPD di desa Olit Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku ini ternyata terbebani dalam tanda petik intervensi baik dari pusat maupun dari daerah sepertinya. Artinya ketika dari pusat bicara tentang aturan siltap, ketika dari daerah ternyata kemudian ada intervensi dari kabupaten untuk melaksanakan program-programnya. Ini menarik ini Mbak Yayu dan Mas Sugeng ini tentang beban desa ternyata luar biasa ini, diinjek-injek terus dari atas untuk kemudian harus melakukan ini, ada kesadaran tapi tidak punya kekuatan. Jadi sing bisa ora kuasa, sing kuasa ora bisa kan gitu. Oke, nanti kita akan bahas mungkin jadi catatan Mbak Yayu, Mas Sugeng dan juga Pak Endang tentang suara dari bawah. Tapi ada peneliti dari Kemendes yang sudah resign, saya harus berikan mic-nya karena kalau saya nggak berikan kesempatan untuk bicara, saya bisa terusir dari tempat saya nongkrong. Silakan Mas Joko. Terima kasih Mas Suryo. Selamat malam Bu Yayu, selamat malam Pak Sugeng. Ya, Pak. Ini menarik ini. Ini apa ya? Saya kembali ke topiknya aja. Pendapatan asli desa ya.
Tapi saya menarik sebenarnya begini, dengan undang-undang desa itu kan ada dua hal penting sebenarnya, bahwa desa itu mempunyai satu power dan mempunyai sumber daya. Power itu dalam bentuk tadi disebutkan oleh Bu Yayu itu ada hak lokal, kemudian hak kewenangan desa, kemudian sumber daya itu mulai dari sumber daya wilayah maupun pendanaan, mulai ADD, kemudian DD, kemudian bantuan khusus dan segala macamnya. Nah, persoalannya dengan dua itu kan harusnya desa itu mampu untuk melakukan satu peningkatan aset. Sebenarnya itu kuncinya, karena dua punya satu kekuasaan, power yang luar biasa, punya mengurus dan mengatur, kemudian ditunjang dengan sumber dana dari berbagai sektor. Nah, kuncinya kan kalau mereka mampu untuk bagaimana meningkatkan aset desa, itu kan yang mau aset desanya itu apa kan? Selama ini kan desa itu tidak mampu untuk melakukan asetku itu apa toh gitu loh. Indonesia saja sejak zaman Orde Baru selama ini kan baru berapa tahun punya dirjen perbendaharaan aset itu. Wajar gitu loh. Jadi sebenarnya aset desa untuk peningkatan pendapatan aset desa. Ya di samping aset desa sebenarnya ada ekonomi masyarakat. Nah, BUMDes itu kan bunga-bunganya saja Mas Suryo. Nah, persoalannya bagaimana mereka mampu untuk melakukan satu inovasi. Kalau mereka tidak memahami potensi sumber dayanya seperti yang disebutkan oleh pertama tadi, kalau tidak salah Pak Sugeng. Loh, saya juga punya pengalaman sampai detik ini melakukan satu pendampingan dengan teman-teman di Merauke, kemudian di Balirante dan Natuna. Mereka itu kadang-kadang tidak paham bahwa apa yang di depan matanya itu sebagai potensi sumber daya yang bisa dikelola dengan inovasi akan menghasilkan satu nilai tambah ekonomi, baik kepada masyarakat maupun kepada desa. Nah, sebenarnya kan kalau ujung-ujungnya BUMDes itu nanti kan mewadahi terhadap aktivitas-aktivitas untuk membesarkan terhadap ekonomi yang dikembangkan masyarakat itu sebenarnya. Jangan BUMDes itu dibentuk karena top-down sifatnya dan itu usahanya itu mau dibikin belakangan gitu loh. Nah ini yang agak repot tadi disinggung Pak Sugeng tadi menarik tadi. Sebulan hanya 200.000. Itu bagus Pak. Kalau sebulan rata-rata 200.000 itu. Nah contoh saja ya. Saya itu memetakan di Balirante ada 36 objek wisata yang mereka tidak sadar. Saya menulis buku namanya Jejak dan Pesona Merapi di Balirante. Sebenarnya dari situlah desa itu berinovasi, merancang satu ekowisata berdasarkan apa hasil temuan itu gitu loh. Itu dijadikan satu pengarus utamaan. Itu susahnya juga setengah mati gitu loh. Nah ini, jadi hasil mapping tadi istilahnya Pak Sugeng kalau tidak salah ya, identifikasi itu penting Mas Suryo. Justru sebelum ada BUMDes, dana desa itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya melalui pemberdayaan, melalui bentukan sarana prasarana, apa yang menjadi potensi itu. Tapi kan ini tidak. Berbagai studi semua fisik. Nah ini loh. Nah ini artinya bahwa sumber daya itu bisa diidentifikasi. Nah, inovasi itu tumbuh, tidak mungkin desa itu kalau tidak punya kapasitas untuk melakukan kolaborasi. Saya mendampingi teman-teman di mana? Di Kampung Salor Indah itu. Sawah tumpukan jerami aja jajakan objek wisata masuk 10.000 kok Mas Suryo. Nah contoh itu loh. Artinya inovasi lah. Jadi kuncinya identifikasi, kemudian inovasi, kolaborasi, baru pengarus utamaan. Nah ini kunci adalah kolaborasi. Nyari seorang kepala desa yang inovasi, berbasis masyarakat ini selalu tantangan istilahnya Bu Yayu dan Pak Sugeng tadi. Saya pikir itu Mas Suryo. Oke, terima kasih. Ada yang resen Mas Doni Asmon dan juga banyak komentar-komentar juga di channel YouTube kita. Kita akan jeda sesaat lagi, kita akan mendengarkan respon dari Mbak Yayu dan Mas Sugeng. Setelah itu kita akan berikan kesempatan Mas Doni Asmon dan juga saya akan bacakan beberapa respon teman-teman di channel YouTube kita. Jangan kemana-mana, tetap di Malam Mingguan Desa. 'Desa bersama
tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Oke, kembali lagi di Malam Mingguan Desa. Mbak Yayu, monggo silakan, mungkin nanti bisa ditambahkan Mas Sugeng juga Mas Endang. Dari beberapa tadi sih saya menangkap bahwa memang yang menjadi penting adalah temu kenali potensi masing-masing. Artinya menjadi penting adalah menyadari betul apa yang kita miliki, kemudian melakukan inventarisasi, baru kita bisa melakukan optimalisasi. Tanpa kita mengenali potensi, tanpa kita menginventarisasi, sangat tidak mungkin kita bicara optimalisasi. Silakan Mbak Yayu, ada yang bisa diberikan tanggapan? Ya Pak Suryo, terima kasih dari Pak Jakob dan Pak Joko. Ketemu lagi Pak Joko ya. Tadi terkait dengan respon dari Pak Jakob tadi ya. Jabon. Pak Joban. Dari Desa Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya. Terima kasih Pak. Terkait dengan siltap memang ini menjadi tadi sambil sampaikan juga di awal bahwa ini menjadi PR kita bagi daerah-daerah yang memang ADD-nya tidak mencukupi untuk pemenuhan siltap itu. Akhirnya banyak daerah-daerah yang akhirnya berkirim surat kepada kita dari Kementerian Dalam Negeri bagaimana untuk daerah-daerah yang tidak bisa memenuhi siltap itu. Kemarin kita juga sebenarnya mengajukan anggaran DAU dari Kementerian Keuangan, Pak. Tetapi yang menjadi masalah memang data terkait dengan perangkat di daerah-daerah yang berbeda-beda, Pak. Untuk perangkat, jumlah perangkatnya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin ada yang 10, ada juga yang lebih dari 15, karena kalau sesuai dengan Permendagri 84 itu adalah maksimal yang swadaya itu 3 KU dan 3 KASI, kemudian yang desa swadaya itu 2 KU dan 2 KASI. Tetapi kenyataannya memang di daerah banyak sekali yang memang masih memakai pola lama karena memang ada satu klausul dalam undang-undang bahwa perangkat desa yang ada saat ini itu waktu undang-undang disahkan itu tetap sebagai perangkat. Nah ini yang akhirnya di daerah khususnya di Jawa Pak ini masih perangkatnya masih banyak sekali. Nah ini menjadi PR juga apabila tidak terpenuhi siltap itu bagaimana jalan keluarnya. Nah ini yang tadi saya sampaikan bagi desa yang memang mempunyai PAD tinggi ataupun mencukupi paling tidak di atas 200 juta gitu misalnya per tahun ataupun 300 juta per tahun itu mungkin bisa memenuhi kekurangan siltap itu. Tetapi kalau yang kurang tadi yang disampaikan BUMDes aja mungkin hanya 200.000. Nah ini cukup di mana untuk bisa menunjang ataupun menambah dari pemenuhan siltap itu. Itu menjadi PR kita bersama. Bagaimana untuk kita menggali tadi disampaikan kita dari awal kalau kita mau meningkatkan PADES memang kita harus menggali sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Potensi-potensi alam itulah yang akan kita gali untuk bisa menciptakan inovasi, menciptakan memodifikasi apa-apa yang memang sudah ada di wilayah kita ataupun di depan mata kita. Nah, untuk dari Pak Joko tadi mungkin terkait dengan aset memang benar, memang banyak sekali tadi disampaikan oleh Pak Sugeng juga. Memang ini menjadi tantangan kita dan memang
kenyataannya di lapangan memang seperti itu, Pak Suryo ya, bahwa memang tanah bengkok itu dinilai nominalnya tidak masuk di dalam PADES, di dalam APBDes itu tidak dimasukkan nilai nominal yang sesungguhnya. Harusnya kan masuk itu ya untuk nominalnya bagi banyaknya. Kemudian banyak nilai nominal tanah bengkok dimasukkan ke dalam APBDes tidak sesuai dengan harga pasar. Ini yang terjadi seperti itu. Kemudian juga banyak usaha desa yang hasilnya tidak dimasukkan dalam APBDes. Ini juga menjadi tantangan kita, Pak. Jadi ada teman-teman di desa mempunyai PADES, tetapi PADES-nya itu tidak dimasukkan dalam APBDes. Jadi masuk ke kantongnya kepala desa dan itu tidak tercatat. Itu adalah sebenarnya itu menjadi kalau nanti ada audit itu sebenarnya sudah penyalahgunaan, sudah gitu. Karena ini masuk korupsi itu ya, Mbak? Ya, ini karena memang ini tapi terjadi karena mungkin menganggap bahwa karena tidak termonitor gitu kali ya, mungkin dan mungkin ada anggapan bahwa kalau dimasukkan di dalam APBDes akhirnya nanti akan terkena pajak, kemudian ruwet dan pencatatannya dan lain-lain. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama terkait dengan hasil usaha ataupun pencatatan dari hasil usaha desa itu sendiri. Mungkin Pak Sugeng bisa menambahkan terkait dengan Pak Sugeng, ada yang ingin ditambahkan? Sebelum saya berikan kesempatan untuk Mas Doni dan juga saya bacakan chatting. Silakan. Silakan Mas Sugeng. Baik Pak Suryo, terima kasih. Baik Pak, jadi pertama-tama kami mengajak pada teman-teman desa segera lakukan inventarisasi terhadap aset-aset yang mereka miliki Pak, khususnya tanah. Memang kita sadar sekali bahwa untuk pensertifikatan tanahnya saat ini memang agak sulit Pak. Nggak tahu masalahnya di mana. Mungkin nanti ke depan kalau terkait dengan pensertifikatan tanah, kami pusat akan meminta kepada BPN pusat agar pemerintah desa ini diberi kuota terkait dengan program PTSM-nya pemerintah ini, Pak. Apa tidak bisa kemudian ada prioritas, Pak, untuk pensertifikatan tanah desa gitu? Ini yang akan kita minta ke BPN, Pak, untuk tanah kas desa. Mohon free itu biayanya Pak. Jadi untuk percepatan sertifikat tanah desa itu bisa segera terlaksana. Karena hampir ya sebagian kecil sekali Pak yang ada sertifikatnya, itu pun ngurusnya agak susah katanya Pak. Kami juga pernah ngurus sertifikat begitu, memang agak sedikit. Jadi mungkin nanti ke depan masih ada aroma belum menjadikan desa sebagai prioritas kayaknya. Betul, Bapak. Padahal undang-undangnya menyatakan tegas sekali bahwa aset desa khususnya berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa, seperti tanah negara juga. Nah ini apakah nggak bisa istilahnya menjadi prioritas dari BPN program PTSL ini? Kami minta 10% aja dari itu per tahun, mungkin sampai 10 tahun mungkin sudah selesai semua Pak ini aset desa. Itu bagian dari tugas Mas Sugeng dan teman-teman melakukan komunikasi ke BPN sepertinya. Betul Pak. Oke. Sebenarnya kami sudah punya MOU juga Pak. Pak Zaman Pandang udah ada MOU-nya, tapi mungkin kurang tegas. Tinggal diingatkan berarti. Siapa Pak? Oke, Mas Doni silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam. Oke Pak, yang saya hormati nih dari Kemendagri, saya dari mana? Dari Riau, Ya, SPMD Provinsi. Menarik sekali malam ini tentang PADES. Saya langsung saja Pak, tadi sudah banyak diterangkan. Tentang pemberdayaan Pak, kita mengenal atau menyatukan pemberdayaan desa dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin kementeriannya juga berbeda kan, ada Kementerian Desa yang fokus kepada pemberdayaan masyarakat,
mungkin Kementerian Dalam Negeri lebih kepada pemberdayaan desanya, pemberdayaan desa yang kita ceritakan malam ini sebetulnya gitu. Itu kan hal-hal yang di bawah Kementerian Dalam Negeri tentang tata kelola aset, tata kelola pemerintah desa, ya. Kemudian tentang kewenangan desa. Sementara tadi Mas Joko juga bilang itu BUMDes lebih dekat kepada ekonomi masyarakat. Itu kan pemberdayaan masyarakat. Mungkin PADES itu kalau kita lakukan pemberdayaan sesuai dengan fokusnya masing-masing, itu lebih luar biasa lagi. Sekarang kan nyampur itu, kadang Kementerian Desa juga memberdayakan pemerintah desanya gitu, tata kelola tadi. Kemudian masyarakatnya juga melalui pengembangan ekonomi masyarakat, produk unggulan desa, BUMDes dan lain sebagainya juga di sana gitu. Kalau dibagi mungkin Kementerian Dalam Negeri fokus ke pemberdayaan desa, pemerintah desanya, ke tata kelola asetnya, kewenangan desa dan lain sebagainya. Kemudian di Kementerian Dalam Negeri khusus pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan ekonomi, produk unggulan desa berujung kepada revitalisasi BUMDes tadi gitu. Jadi ada fokus kita masing-masing. Karena ini sama-sama berat Pak. PR kita masih banyak. Tadi mungkin kalau dalam PADES di tata kelola aja, kalau kita ini kan di kekayaan desa saja, baik itu kekayaan dalam bentuk aset desa atau kekayaan-kekayaan lain yang dimiliki juga oleh masyarakat kita yang berujung juga nanti kalau dikelola oleh ekonomi masyarakat, PRUDes, BUMDes itu juga akan menghasilkan aset PADES juga begitu. Tetapi siapa yang menggarap khusus untuk pemberdayaan desanya, aparatur desanya yang cakap dalam tata kelola pemerintah desa, tata kelola aset desa dan lain sebagainya itu. Kemudian tadi berbicara tentang Ibu juga sebentar barusan ada PADES yang di luar APBDes, ada PADES yang dicatatkan dan sebagainya. Itu kan berujung kepada tata kelola aset. Kenapa tidak masuk APBDes? Karena memang di tata kelola aset kekayaan itu juga belum masuk gitu, belum tercatat dalam inventarisasi aset desa. Atau nanti muncul di dalam PADES kan aneh juga gitu. Dan bahkan di Riau itu dari tahun 2005 Pak, itu ada dana bantuan provinsi 500 juta menjadi UNSP, kemudian menjadi BUMDes sekarang, itu ternyata pencatatan hibah keuangan modalnya itu belum masuk juga di APBDes, atau udah lahir PADES-nya umpamanya. Itu juga kami berkali-kali diskusi dengan inspektor, ini kenapa nih lahir PADES-nya, tapi kapan kekayaan ini masuk ke desa gitu. Itu juga pencatatan yang seperti itu juga belum ada. Yang kedua juga barusan ini kami juga bingung itu Bu. Kendaraan juga banyak itu dibeli oleh desa itu, apakah dalam bentuk ambulan desa, dan sekarang dia masih plat merah, pencatatannya masih milik Pemda gitu. Ketika kita tanya sama Samsat, kalau plat merah milik desa ini ada nggak akunnya? Nggak punya akunnya di sana. Tidak satu masalah. Jadi kalau kita membelikan kendaraan berplat merah, tercatat di STNK dan BPKB-nya Pemda Kabupaten, berarti itu bukan milik desa. Ketika kita tanya bagaimana caranya supaya itu jadi masuk kekayaan desa, jadi aset desa, mesti akunnya akun desa. Belum ada di Samsat itu akun desa. Ini juga harus dipikirkan. Tadi juga kita bercerita tentang tanah tadi Pak ya. Jangan-jangan tanah juga begitu kasusnya. Ketika kita masuk ke BPN, ternyata yang ada cuma aset tercatat akun tanah milik Pemda Kabupaten dan seterusnya ke atas sampai pusat. Sertifikat tanah desa udah ada belum di BPN itu. Apalagi sekarang sistem digitalisasi, kalau akunnya tidak dibuatkan tidak bisa tercatat. Ini salah satu. Kalau dalam bentuk offline di desanya mungkin bisa begitu. Mungkin ini hal-hal banyak lagi mungkin kemudian juga turunan dari aset tata kelola aset desa itu adalah kewenangan desa. Apakah regulasi kewenangan desa di tingkat kabupaten sudah disiapkan belum kewenangan desa? Daftar list kewenangan desanya seperti apa? Itu juga jadi tumpang tindih di lapangan. Aset ada kewenangan di bawahnya. Kemudian kalaupun ada sekarang itu perda kewenangan desa itu copy paste aja kelihatannya. Dan begitu juga sampai ke desa copy paste. Harusnya kan ada pengkajian tentang daftar list kewenangan desa itu sendiri. Barulah kita kalau ini selesai baru saya bilang kelanjutannya itu ada pihak ketiga tadi juga diceritakan. Pihak ketiga belum boleh ngapa-ngapain kalau tata kelolanya belum jelas, kewenangan belum jelas. Terus di pihak ketiga kan bagaimana itu nanti juga terjadi permasalahan. Jadi dari rentetan tadi Pak Suryo itu masih banyak PR kita. PR itu bisa kita kerjakan sama-sama kalau ada kejelasan foksi masing-masing. Makanya saya sarankan di sini strategisnya Kementerian Dalam Negeri fokus ke pemberdayaan desanya, pemerintah desanya, aparatur desa termasuk aset-aset yang sifatnya aset yang milik desa lah. Kemudian atau
adanya kalau Kementerian Desa ya kekayaan desa yang dalam bentuk juga ada ekonomi desa, ada produk unggulan yang dikembangkan oleh masyarakat juga nanti akan memiliki sumbangsi terhadap PADES-nya itu sendiri. Ini jadi berbeda fokus tapi tujuannya tetap satu, pendapatan asli desa. Mungkin itu yang bisa saya berikan malam ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Jadi yang saya bisa tangkap adalah memang ada bagian-bagian yang perlu diurai bagian per bagiannya, termasuk tadi ketika aset kendaraan dibeli oleh desa, kemudian plat nomornya memang nggak bisa pakai plat nomornya milik desa, itu sama seperti beberapa tahun yang lalu saya masih ingat ketika desa akan punya website sendiri, itu pakai GoID nggak bisa. Akhirnya kemudian teman-teman berinisiasi, kemudian ada desa.id. Artinya identitas desa memang perlu jelas. Sama halnya seperti tadi, desa bisa punya kendaraan bermotor atas kepemilikannya plat nomornya pakai merah, kuning atau hitam kan gitu. Ini mungkin bagian yang benar ini Pak Sugeng ketawa-ketawa, ini bagian yang mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut atau didetailkan lebih lanjut, karena memang ketika kita pengen inventarisasi aset, bukti kepemilikan itu kan menjadi penting. Nah kalau tanah mungkin sepertinya sudah selesai karena memang ada pengakuan tadi Mas Doni tadi sampaikan terkait dengan pembagian peran. Saya pikir peraturan presiden tentang kementerian itu sudah sangat jelas. Memang hanya kadang-kadang lebih karena terlalu semangat offset dikit. Tapi insya Allah dengan forum-forum seperti ini yang kita kembangkan, ini menjadi sama-sama saling terbuka untuk kemudian kita akan di bidang ini lebih konsen, di bidang ini lebih konsen. Pak Suryo, ingin menambahkan silakan. Pandang bisa menambahkan sedikit, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Suryo. Saya ingin konsen kepada BUMDes. Kita tahu BUMDes itu didirikan dengan penyertaan modal pemerintah desa, Pak, dari sisi permodalan. Artinya ada APBDes yang dipisahkan. Ya. Pos pengeluarannya di dalam APBDes itu adalah pos pembiayaan, Pak. Manakala pemerintah desa menyerahkan sebagian APBDes ya kepada pemerintah desa, kepada BUMDes, maka itu adalah pos pembiayaan pengeluaran. Nah, artinya BUMDes mengelola secara otonom penyertaan modal desa itu dalam bentuk usaha BUMDes. Artinya itu ada kewajiban. Angka penyertaan itu tidak termasuk aset milik desa yang disertakan atau bagaimana? Justru itu ingin saya menjelaskan kembali, Pak, bahwa dalam konteks penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDes itu adalah, saya bisa pastikan itu adalah rupiah, Bapak, bukan aset. APBDes yang dipisahkan, artinya dari sumber-sumber penerimaan desa yang disusun berdasarkan rencana belanja dan pembiayaan. Itu dalam bentuk uang, Pak. Ya. Dalam bentuk uang, nilai, ada nilainya, Pak. Ya. Tapi bukan aset, Pak. Bukan aset dalam bentuk aset tanah, bukan. Oh ya, bukan. Nah, ya, ini kita menegaskan kembali bahwa penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDes adalah dalam bentuk APBDes yang dipisahkan, uang, Pak, uang, ya, modal kerja, ya. Yang kedua, ingin saya juga menjelaskan tadi ada simpang siur mengenai pengertian BUMDes, Pak. Ada satu sisi penjelasan mengenai BUMDes itu pemberdayaan masyarakat. Nah, ini harus kita luruskan kembali, Pak. Ya, maksud tujuan dibentuknya BUMDes itu adalah bagaimana pemerintah satu tangan sebagai pelayanan publik, tangan yang lain dia berbisnis, yaitu dibentuklah BUMDes, Pak. Seperti pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Dia membentuk badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara. Itu konteksnya adalah bentukan pemerintah, peran pemerintah dalam bentuk usaha, entitas bisnis dia, Pak. Ya, jadi bukan pemberdayaan masyarakat. Manakala BUMDes sebagai wadah pemberdayaan masyarakat itu yang hari ini menurut saya agak keliru, Pak. Sehingga nanti
akuntabilitas penggunaan penyertaan modal pemerintah desanya menjadi tidak jelas. Nah, ini yang harus diluruskan pemahaman ini di dalam implementasi BUMDes, Pak. Masih banyak juga yang dikatakan bahwa ini dikelola oleh masyarakat BUMDes. Nggak bisa. BUMDes dikelola oleh pengurus BUMDes. Jelas di akte di pendirian BUMDes berdasarkan perdes itu jelas siapa pengurus-pengurusnya gitu, Pak. Bukan semua masyarakat bisa masuk, tidak. Nah, ini pemahaman tentang BUMDes dan penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDes. Saya rasa itu aja masukan tambah dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang lain, seperti kendaraan, aset bergerak, dan seterusnya. Termasuk juga ketika kemudian BUMDes itu dalam bentuk perseroan, kemudian pemerintah desa menyertakan modal dan kemudian mendapatkan saham. Itu artinya kan saham itu aset desa, betul nggak? Iya. Jadi begini, Pak. Bahwa penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDes itu yang merupakan bagian pendapatan asli desa adalah bentuk pembiayaan pengembalian, Pak. Pengeluaran dan pengembalian. Jadi keuntungan dari pengelolaan BUMDes berapa bagian daripada pemerintah desa, itulah yang disebut sebagai PADes, Pak. Ya, paham. Bahwa ada cuma nilai aset desa yang tertanam di BUMDes itu tercatat kan sebagai aset kan? Tercatat, Pak. Iya, tercatat, Pak. Di pos pembiayaan itu ada penyertaan modal pemerintah pada BUMDes. Itu tercatat di pos pembiayaan, Pak. Ya, ada terus itu, Pak. Artinya ketika inventarisasi aset akan disebut ada aset desa di BUMDes itu senilai berapa kan gitu? Ya, jelas, Pak. Ada. Di APBD itu nampak, Pak. Nampak. Oke, clear kalau gitu. Mungkin karena waktu juga khawatir teman-teman yang di chatting di YouTube merasa tidak diperhatikan. Saya akan coba bacakan beberapa yang ada di chatting YouTube. Yang Hasan Hasibu ini absen saja, Selamat Mubarak absen, kemudian Pak Parti absen ikut bergabung, Pak Husain Sofi absen ikut bergabung, Pak Purbiono, Pak Muhammad Iqbal, ada Muhtar, ada Pak Kolik, ada Rosmiati, ada dari Desa Masawah, ada juga dari Muhtar Hidayat, ada juga dari Pak Kiono Semarang, Pak Ngurah Arya dari Bali, kemudian ada Pak Makrub, ada Balap Keong, oh ini Trenggalek hadir, oke, ada Pak Suyanto Suradi, 2012 ada BUMDes di Kepulauan Pisau mendapatkan bantuan dari PMD. 2018 diketahui desa yang dapat bantuan tersebut membentuk BUMDes baru. Kades PPD maupun pengelolanya tidak tahu bantuan tersebut. Bagaimana ini? Oke, nanti akan coba dicarikan diberikan gambaran apa sebenarnya yang terjadi, tapi ini sangat sulit juga kita mendeteksi sampai tidak tahu, tapi ada BUMDesnya, ini berarti intervensi yang terlalu besar dari pemberi bantuan mungkin. Kemudian ada Ainun, absen saja, kemudian ada Pak Selamat Mubarak, ada Andi Hermanto, ada Pak Kisman dari Bali, kemudian Pak Parti, area perhutani, bolehkah wisata di area perhutani menjadi unit usaha BUMDes? Oh ini cerita yang lain karena ini kita bicara tentang aset. Agus Subagio, pemanfaatan aset desa wajib diatur perdes. Setiap perdes bisa ditetapkan oleh Kades, wajib dilampiri dengan keputusan BPD. Oke. Tapi belum keputusan BPD belum masuk dalam Permen 111. Ini bagian yang kemarin sudah didiskusikan, Mas Agus Subagio mungkin belum mengikuti, sedang ada perubahan Permendagri 111, kemudian Mas Nur Hadi absen, kemudian Kades Singo Banyu Mandiri, ada kemudian ini dari Revi Malang, inventarisasi aset dengan pemetaan geospasial dan pengamanan aset clear dulu baru aset dioptimalkan untuk
PADES dan lain-lain. Oke, seperti yang sudah tadi kita diskusikan. Kemudian ada Khalid, ada Revi tadi menambahkan lagi. Eko terkait dengan penambahan PAD banyak potensi desa kami, tapi semua yang ada tanah perhutani. Tolong diusulkan untuk kemudahan legalitas terkait penggunaan lahan perhutani. Pemerintah desa, Nita, pemerintahan desa dapat melakukan penyertaan modal pada BUMDes melalui dana desa. Oke, dipahami. Revi Malang kembali. C. Kangkong setuju bahwa ada pembagian yang jelas, terutama aset, bukti kepemilikan, dan lain-lain. Pak Luki, maaf tidak bisa mengikuti dari awal. Kemudian Andi Hermanto, pembelian barang yang dibeli oleh BUMDes, apakah masuk aset desa? Kalau pembelian BUMDes berarti masuknya ke aset BUMDes mestinya. Oke, Mbak Yayu, Mas Sugeng, dan juga Mas Endang mungkin ada yang ingin direspon atas beberapa yang tadi disampaikan sebelum nanti kita juga akan mendengarkan dari Pak Direktur juga. Silakan Mbak Yayu. Terima kasih Pak Suryo. Ini memang tadi banyak sekali yang respon dari teman-teman di YouTube. Terima kasih. Mungkin yang perlu ditanggapi tadi hanya beberapa ya Pak Surya ya. Yang mungkin yang tadi sudah kita tegaskan dari awal bahwa untuk peningkatan pendapatan asli desa ini kita memang pertama kali harus memang kita mapping tadi ya untuk bagaimana kita mendata potensi sumber daya alamnya, kemudian potensi-potensi yang ada di desa. Ini sangat berkaitan kemudian sebenarnya Pak Suryo kalau kita mengisi itu ada data profil desa, sebenarnya kita bisa melihat Prodeskel itu kita bisa memanfaatkan data-data yang ada diisi di desa itu, kita bisa memanfaatkan bagaimana kita untuk meningkatkan usaha ataupun berimprovisasi, berinovasi terkait dengan peningkatan PADES, membentuk usaha dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti teman-teman ini saling bersinergi. Jadi kalau data itu terpenuhi dengan baik, maka untuk perencanaannya di desa mulai dari penyusunan RKP desanya, kemudian penyusunan APBDes dan lain-lain itu bisa nyambung gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan kewenangan yang di perhutani ya Pak Surya, mungkin nanti bisa ditambahkan dari kalau ada kurang benar tolong diluruskan Pak Dir Eko terkait dengan kewenangan yang di perhutani. Memang ini menjadi PR kita. Memang sudah lama sebenarnya kita kalau ini ada bukan hanya perhutani sebenarnya terkait dengan wilayah-wilayah yang mempunyai punyanya bukan misalnya perkebunan karet dan lain sebagainya. Ini juga itu yang menjadi teman-teman di desa mungkin agak miris karena di depan mata ada, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan itu secara maksimal karena memang itu bukan menjadi kewenangannya karena memang itu wilayahnya wilayah perhutani. Mungkin itu Pak Surya yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin kita ada Pak Dir Eko. Mas Sugeng mungkin sebelum nanti Pak Dir ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih Pak Suryo. Pak Doni, saran dari Pak Doni tadi terkait dengan plat nomor kendaraan desa. Kami juga baru ingat Pak, sekarang desa sudah kaya Pak. Sudah beli mobil. Iya. Mungkin nanti kendaraannya satu-satu perangkat desanya itu ini platnya bagaimana, ini sedang kami diskusikan Pak. Terkait dengan sertifikasi tanah tadi, nanti kami ke depan akan minta kepada BPN, mudah-mudahan nanti untuk sertifikasi tanah desa ini bisa menjadi prioritas Pak. Karena ada beberapa BPN di daerah yang menyatakan bahwa kami tidak bisa mensertifikasikan tanah desa, tapi kami hanya bisa mensertifikasikan atas nama pemerintah daerah.
Padahal kami punya undang-undang 6 loh Pak. Tapi ada juga daerah yang bisa Pak untuk sekretariat desa ini bisa. Jadi kenapa nggak seragam ini loh teman-teman di daerah ini khususnya BPN ini. Padahal ini sangat penting sekali sebagai alas hak bagi pemerintah desa dengan aset tanahnya. Juga tadi Pak Doni ya dari Rio, terima kasih Pak. Nanti kita bicarakan apa plat jambu biru atau merah nanti. Yang penting ini terdaftar dulu di Samsatnya Pak. Karena kalau desa beli kendaraan mungkin jangan sampai di atas namakan nama perangkat Pak. Ini harus atas nama pemerintah desa. Itu kan Pak maksudnya Pak Doni ya. Betul. Terima kasih Pak Doni masukannya. Mungkin itu aja Pak Suryo. Oke. Pandang ada yang ingin ditambahkan? Oke, Pak Dir. Moga Pak Dir. Ini kayaknya seru ini diskusi hari ini. Luar biasa Pak Suryo. Ini pemahaman yang cukup tinggi yang perlu kita lakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Walaupun tadi dikatakan Bu Yayu, ya, itu ada 7 sumber pendapatan. Kita baru membahas 1 ini, pendapatan asli desa. Dan itu pun kita baru membahas tadi di pendapatan asli desa fokusnya di aset dan BUMDes. Belum yang lain, masih swadaya, gotong royong, belum kita bahas itu. Itu baru 2 hal itu tadi. Artinya ini pembelajaran kita semua untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan kita. Contoh, tadi kita memahami mengenai masalah pendapatan asli dari aset. Begitu ya, dari aset. Undang-Undang 6, pasal 116, ayatnya yang keempat, itu sudah memerintahkan sebenarnya. Paling lambat itu 2 tahun. Harus sudah inventarisasi, harus tertata. Artinya ini mari dari pemerintah pusat, dari Pemda, dari desa, bersama-sama menaati regulasi ini. Mari ini menjadikan skala prioritas. Kalau itu dijadikan skala prioritas, pasti semua tertata dengan baik. Ya. Demikian juga Pak jabarannya di PP 43 pasal 107. Sudah jelas itu Pak. Nah, siapa berbuat apa sudah jelas di PP 47 2015 Pak. Ya. Jadi mengenai hukum positif yang ada sekarang ini, ya, pasal kalau kita membaca pasal 112 ayat 3, di situ jelas yang disebut pemerintah itu Kementerian Dalam Negeri di sini untuk melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Itu jelas, Pak, di situ. Nah, yang disebut dengan pemerintahan desa itu apa? Di ketentuan umum jelas itu, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Jelas itu, Pak. Tinggal mari kita membaca itu sebenarnya. Nah, begitu kita membaca aset tadi, sebenarnya kita sudah membaca ada Permendagri 1 2016. Ya. Tanah tadi, misalkan saja mengenai aset tanah yang disertifikatkan. Di Permendagri itu di pasal 6 sudah disebutkan, Pak. Ya, disertifikatkan. Artinya ini harus menjadi ketaatan bersama. Nah, ini sebenarnya menyitir pasal 76 Undang-Undang ayat 4, Pak. Ini bukan undang-undangnya Kemendagri saja, bukan. Dan kita sudah bekerja sama dengan ke BPN, Pak. Ini, Pak. Ya, tinggal sekarang mendorong saja bagaimana ini pasal 76 ini, Pak. Ayat 4 ini, undang-undang ini. Nah, kemudian kalau kita membaca aset, misalkan tadi ada sewa, bagaimana sewa itu? Terus lamanya berapa? Sudah disebutkan, Pak. Pasal 11. Pasal 11 sampai dengan pasal 14 Permendagri 1 2016. Kalau sewa itu 3 tahun, kalau simpan pinjam 7 hari, kalau kerjasama bisa 15 tahun sampai bisa 15 tahun. Nah, ini tinggal kita baca saja, kita pahami. Mari kita implementasikan, Pak. Ya, ini saya kira Pak Suryo Koco, ini luar biasa. Kita harus punya semangat yang sama, bagaimana meningkatkan PADES kita, sehingga desa kita itu maju mandiri sejahtera. Benar apa yang dikatakan Bu Yayu tadi, desa-desa yang swasembada itu masih 5%, Pak. Ya, 5% masih. Ya. Mari kita dorong bersama menjadi swasembada. Ya. Memang benar apa yang dikatakan Pak Suryo Koco tadi, ada kaitan ini dengan Pemda juga, ada kaitan, Pak. Ya. Jadi Pemda saja yang memiliki PAD di atas DAU itu bisa dihitung. Cari, Pak. Ya.
Demikian juga desa. Desa ini yang memiliki PADes di atas DD itu bisa dihitung jari, Pak. Itu, Pak. Nah, ini mari kita semangat bersama untuk mendorong ini. Artinya kita meningkatkan PADes kita supaya bisa mandiri. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Yang paling gampang adalah kalau PADes itu dirasiokan dengan DD-nya mendekati setengah sudah bagus tuh, Pak. Mendekati setengah saja, Pak. Itu menurut derajat kemandirian. Ya. Artinya kalau ini rata-rata masih 0,00 sekian, Pak, sekarang ini, Pak. Ya. Ya, ini yang perlu kita dorong, Pak Suryo Koco. Saya kira terima kasih, ini luar biasa dari teman-teman dari keuangan. Terima kasih ini Pak Dir Lutfi, Pak Ferry yang selalu mendorong kita, Pak Dirjen, ya luar biasa, selalu mendorong kita. Di sini ada Bu Yayu, ada Pak Sugeng, ada Pak Endang, luar biasa nih Pak Endang mendorong juga ini, luar biasa. Ini kebersamaan kita, Pak Beni, ya. Saya kira nanti mungkin ada tanggapan-tanggapan dan juga ada tambahan. Terima kasih Pak Suryo Koco, matur nuwun. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Pak Dir. Luar biasa, ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 2016. Sepertinya perlu satu forum tersendiri membedah tentang peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 2016 ini, karena setelah saya lihat di sana juga ada kepala urusan pengelolaan aset. Artinya apakah kemudian hari ini teman-teman di desa juga sudah mempersiapkan kepala urusan pengelolaan aset, sementara amanat undang-undang desa yang tadi disampaikan Pak Eko tadi, Pak Dir, peraturan Menteri Dalam Negeri itu terbit. Pertanyaan berikutnya ini Pak Dir, sejauh mana ini sudah terdiseminasi kepada teman-teman di desa, kepada teman-teman di kabupaten, kepada teman-teman di provinsi, karena memang ada bagian pembinaan pemerintahan desa itu kan pasti kemudian berjenjang nih, dari pusat turunnya ke provinsi, provinsi ke kabupaten, bahkan beberapa bagian sistem informasi desa di undang-undang itu sangat jelas. Jadi salah satu tamu kita di Kepoin Desa, salah satu pagi yang kita sempat mengundang kepala desa, dia punya database tentang desa, peta tentang desa, tetapi offline, dan kemudian dari data itu kemudian dia hidupkan, bisa bicara kemudian untuk perencanaan desanya. Yang menjadi menarik adalah yang seperti itu dikerjakan oleh kepala desa, bukan oleh pemerintah kabupaten. Padahal kalau amanat undang-undang itu tugasnya kabupaten. Seingat saya, sistem informasi desa itu disiapkan oleh kabupaten dan desa tinggal memanfaatkan. Setahu saya seperti itu amanat undang-undang desa. Jadi ini sangat menarik bicara tentang aset, dan saya juga baru tahu tentang peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 2016, dan menurut saya ini luar biasa, perlu dibedah secara khusus sepertinya Pak Dir, untuk kemudian supaya teman-teman di desa juga paham, oh pengelolaan aset itu apa saja sih yang bisa termasuk aset, oh bagaimana sih kalau sewa menyewa, oh bagaimana sih kalau bicara tentang bagaimana pendapatan, meningkatkan pendapatan asli desa, dan aset desa ini menjadi kata kunci sepertinya. Karena yang kita tangkap dari pembicaraan kita di minggu kemarin dan minggu-minggu sebelumnya, salah satunya adalah potensi profil desa kelurahan yang harusnya jadi aset tidak berbentuk yang kemudian sangat berharga. Artinya peta desanya jelas, batas desanya jelas, titik-titik orang-orang yang kemudian dalam posisi-posisi tertentu juga jelas, termasuk Dukcapil punya data kependudukan yang mungkin akan lebih bagus lagi terintegrasi dengan data-data yang ada di profil desa kelurahan, sehingga tidak akan terjadi lagi ada satu orang yang sangat-sangat luar biasa kalau profil desa kelurahan, teman-teman di desa melakukan updating, bahkan mungkin BPS sekalipun tidak perlu melakukan sensus karena semua datanya sudah ada di situ. Data ekonomi sudah ada di situ, berapa ekor ayam ada di situ, berapa ekor kambing ada di situ, dan seterusnya. Saya pikir ini jadi catatan yang luar biasa nih Pak Dir, kayaknya ketika kita masuk di wilayah aset tadi. Oke, Mbak Yayu, ada yang ingin ditambahkan? Pak Sugeng, Mas Sugeng, Mas Endang? Pak Suryo, terima kasih Pak Dir Eko
Mungkin nanti di sini juga ada Pak Dedi, Pak, yang selalu Pak Dedi. Oh ya, Mas Dedi. Pak Dedi. Pak Kapus, Pak Dedi. Mas Dedi. Pak Kapus, Pak Beni, silahkan monggo kalau memang mau menambahkan. Kalau dari saya, Pak Surya, mungkin memang kita menjadi kita punya PR yang cukup banyak, memang terkait dengan bagaimana cita-cita Undang-Undang Desa ini bisa terwujud, bisa memajukan, menjadikan desa menjadi maju, mandiri, dan sejahtera. Itu memang masih sangat panjang perjalanannya. Jadi kalau sekarang ini desa terlena dengan adanya dana desa, dengan adanya ADD, tetapi tidak bisa menggali apa potensi-potensi yang ada di desa, itu sebenarnya belum bisa dikatakan desa itu memenuhi daripada tujuan daripada ada undang-undang desa, cita-cita ada undang-undang desa ini yang memang perlu kita sama-sama dorong tadi, bagaimana menata aset, bagaimana kita mapping tadi, bagaimana potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusianya yang memang sebenarnya di depan kita itu sangat terbuka luas untuk bisa kita memajukan desa kita. Mungkin ini yang saya juga mau menjawab pertanyaan dari Pak Luki Kasandra tadi ya di chat ini, boleh tidak penyertaan modal itu untuk membeli tanah. Nah, untuk saat ini Pak Luki kita memang belum bisa kalau belum diperbolehkan karena memang itu belum menjadi prioritas dari desa itu. Terima kasih, monggo silakan yang lain, Bapak. Monggo Mas Dedi, silakan menambahkan. Baik, Pak Surya Koco, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam berdesa. Mohon izin Pak Direko, seluruh senior-senior saya yang hadir pada malam ini, ada Pak Endang Basuni, ada Pak Kapuspen, Pak Beni, ada Bu Yayu, dan rekan-rekan yang lain termasuk Pak Sugeng dan rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Bina Perhutanan Desa, beserta seluruh stakeholder berdesa yang malam ini ikut turun di acara ini. Kami hanya sedikit menambahkan saja Pak Koco, karena sudah sangat komprehensif dan sistematis yang disampaikan oleh Bu Yayu, sudah diperkuat juga oleh Pak Direko. Kami hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa amanat Undang-Undang Desa adalah ingin mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dan maju, sudah banyak sekali desa yang maju. Tapi begitu mandiri, nah ini yang masih tanda tanya besar. Karena kalau kita berbicara mandiri, maka harusnya atau idealnya persentase PAD desa terhadap sumber-sumber pendapatan lainnya harus lebih besar. Sedangkan kalau kita cross-check atau kita klarifikasi ke APBD desa hampir di seluruh Indonesia adalah masih banyak besaran persentase dana transfer daripada PAD desa. Ini menunjukkan kecenderungan desa-desa di Indonesia masih mengandalkan pendapatan dari dana transfer. Jadi desa yang maju sudah banyak, yang mandiri. Nah, ini menjadi PR kita bersama, bagaimana mewujudkan desa bukan hanya maju tapi mandiri. Betul, mulai dari PAD desa dulu kami yakin desa itu bisa benar-benar menjadi desa mandiri dan akhirnya dia akan menjadi desa yang sejahtera. Yang kedua, Bapak, tadi ada masukan dari Pak Doni Asmon, kami mengajak kita semua, kita jangan terjebak dalam dikotomi kementerian dan lembaga. Kalau ada penafsiran atau implementasi program kementerian lembaga yang overlapping di lapangan, maka kita kembalikan kepada regulasi Kementerian Negeri maupun di Kementerian Desa. Demikian tambahan dari kami, Pak Koco. Mohon izin Pak Eko dan Bu Yayu semua. Terima kasih Pak. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih. Jadi memang mungkin ada bagian-bagian yang kadang-kadang simple ketika kita menyampaikan aturannya sudah ada, seperti tadi Pak Direko menyampaikan, oh itu aturannya sudah ada. Ya kebetulan teman-teman belum banyak yang tahu atau belum sempat tahu atau belum pernah mendapatkan itu. Jadi yang dijadikan pegangan mungkin aturan-aturan yang lama. Ini menjadi bagian dari tugas kita bersama untuk kemudian mendiseminasikan informasi update dari produk-produk hukum kita, produk-produk. Mereka merasa bahwa ada bagian yang kemudian
kok jadi semuanya numpuk ketika di sini ada di catatan kita bersama untuk kemudian ke depan bagaimana bicara koordinasi, tidak sekedar bahwa kita berharap koordinasi atau teman-teman di bawah itu langsung paham, tetapi juga koordinasi dan komunikasi antar level di atas, mungkin antar kementerian dengan provinsi sehingga pemahamannya bisa sama dan seterusnya, seperti yang Mas Sugeng tadi sempat ceritakan bagaimana kalau di kabupaten ini bisa nih, ternyata tidak bisa melayani itu, artinya masih ada bahasa yang belum seragam di tingkat BPN umpamanya seperti itu. Itu mungkin bagian yang menjadi tugas kita bersama, mungkin yang menjadi menarik. Dan satu hal yang penting dari malam ini yang saya tangkap adalah bagaimana menjadi penting adalah teman-teman di pemerintah desa benar-benar menemukanali potensinya, menemukanali permasalahan-permasalahan dan aset-aset di desanya, sehingga kemudian tidak mungkin kita merasa bahwa saya punya demikian banyak kekuatan ketika kita juga tidak tahu bahwa semua yang ada di kita itu adalah kekuatan yang kita miliki. Secara khusus adalah Mbak Yayu sebagai narasumbernya, maka closing statement Mbak Yayu, tidak berasa ini tinggal 3 menit, silakan closing statement. Hanya 2 kata mungkin Pak Suryo sebagai closing statement saya, mungkin dengan semangat bersama kita bisa. Ya. Oke, dengan baik di teman-teman kepala desa, perangkat desa maupun teman-teman dari berbagai kementerian, tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, walaupun ini malam mingguan Kementerian Dalam Negeri, tapi saya berharap teman-teman dari kementerian lain juga bisa ikut mengikuti acara ini sehingga tahu ada hal-hal yang mungkin mana kita mengamankan, menjalankan amanat Undang-Undang Desa. Dan satu lagi tadi ada pertanyaan tentang RUU BUMDes. Saya mungkin bisa sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law, maka sepertinya urusan BUMDes ini tidak dalam bentuk Undang-Undang Desa, Undang-Undang BUMDes, tetapi dalam bentuk peraturan pemerintah. Pemahaman saya seperti itu, dan semoga dalam 3 bulan ke depan, 3 bulan setelah ditetapkan Undang-Undang Omnibus Law, teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, juga kementerian lain bisa. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih teman-teman setia. Mas Madong, mohon maaf waktunya sudah sangat mepet, nongolnya baru belakangan. Salah satu teman setia kita, Mas Madong, yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi. Kita akan kembali bertemu lagi di minggu depan dalam malam mingguan desa bersama Kementerian Dalam Negeri dengan topik-topik lain yang pasti menarik dan pasti bermanfaat. Terima kasih teman-teman dari Kemendagri, terima kasih kerabat desa yang menyaksikan acara ini. Salam bahagia kerabat desa.